Selamat datang di channel horor yang menguak sisi tergelap dari tanah leluhur. Tempat di mana mitos dan kenyataan berjalan berdampingan. Kali ini, kami akan membawa kalian ke jantung Toraja, di sebuah hotel tua yang terasing di balik kabut, di mana resepsionis tak pernah pulang, dan setiap kamar menyimpan roh yang menunggu untuk dikenang. Apakah kamu cukup berani untuk menginap semalam di Hotel Lembah Karopi? Atau kamu hanya akan jadi nama baru yang tergantung di dinding lobi? Siapkan dirimu, matikan lampu, dan pastikan kamu tidak sendirian saat menonton cerita ini. Inilah misteri resepsionis hotel di Toraja. Di balik kabut tebal yang menggulung dari lereng perbukitan Londa, tersembunyi sebuah bangunan tua, seolah dikubur oleh waktu dan dilupakan oleh dunia. Hotel Lembah Karopi. Bukan hotel biasa. Disinilah keheningan lebih pekat daripada gelap, dan setiap kamar tak pernah benar-benar kosong. Sore itu, 3 mahasiswa dari Makassar, Tia, Reti, dan Barto, melaju perlahan dalam SUV hitam menembus hutan yang basah dan sunyi. Mereka mencari tempat istirahat. Tapi yang mereka temukan adalah awal dari mimpi buruk yang tak akan pernah selesai. Kalian lihat gak perempuan tadi di balik pohon? Kamu halusinasi kali, Ti. Capek itu. Mereka tak tahu bahwa dari balik pepohonan, mata-mata tua sedang memperhatikan. Dan saat mereka tiba di hotel itu, udara seperti berhenti bernafas. Lantai berderik, cermin berembun tanpa alasan. Dan di balik meja resepsionis, duduk seorang lelaki tua, Pak Sampe. Wajahnya keriput, matanya kelam, dan kulitnya seputih mayat lama. Ia mengenakan kemeja katun tenunan Toraja, bercorak darah seolah menyatu dengan sejarah hotel itu sendiri. Tanpa sepatah kata pun, ia menyerahkan 3 kunci tua dan menatap mereka seperti menatap tamu terakhirnya. Dia merasa tangannya menyentuh batu nisan saat menerima kunci. Reti melihat bayangan keempat di cermin, dan Barto menyadari bahwa koridor itu bernafas. Lukisan-lukisan di dinding berubah bentuk. Suara langkah mereka tak sesuai jumlah kaki. Dan dari balik pintu kamar yang terkunci, mata merah menyala memperhatikan mereka diam-diam. Ada yang ngintip di kamar itu. Itu baru permulaan. Malam belum datang sepenuhnya, dan roh-roh di Hotel Lembah Karopi sedang bangun dari tidurnya. Selamat datang di Hotel Lembah Karopi, tempat di mana yang tinggal tak bisa pulang dan yang melihat tak bisa melupakan. Jangan kemana-mana, kita baru saja membuka 1 pintu. Masih ada kamar-kamar lain yang siap menampakkan rahasia paling gelapnya. Bersambung. Malam mulai menelan Bukit Londa dengan perlahan. Di Hotel Lembah Karopi,
Jam berdentang 3 kali. Lorong-lorong kayu bergetar lirih dan setiap kamar yang tadinya sepi mulai menunjukkan tanda-tanda kehidupan, bukan dari manusia. Tia, Reti, dan Barto mencoba beristirahat di kamar mereka masing-masing. Tapi malam itu tidak memberi ruang untuk tidur. Yang hadir hanyalah teror. Tia duduk di depan cermin besar. Ia menyisir rambut, mencoba menenangkan diri. Namun, dari balik cermin, bayangannya tak mengikuti. Bayangan itu tersenyum. Senyuman lebar dan mengerikan, dan mulai menulis dengan jarinya. Pulang. Tangisan lirih datang dari kamar mandi. Tia membuka pintu, dan dari balik batap muncul sosok perempuan berambut panjang merangkak dengan tangan berdarah. Darah merembes keluar dari bawah pintu, perlahan menyebar ke seluruh lantai. Reti mendengar ketukan dari lemari. Perlahan ia membukanya. Kosong. Tapi kemudian tangan kering manusia jatuh dari atas dan menjalar ke bawah ranjang. Lalu muncul lagi dan lagi. 4, 5, 6 tangan dari bawah tempat tidur merangkak keluar. Dan dari celah bawah ranjang, suara berbisik terdengar jelas. Mati bersamaku. Barto mendengar ketukan dari jendela. Kamar lantai 2, tapi ada bayangan berdiri di luar. Bayangan besar tanpa wajah. Jendela terbuka sendiri dan asap putih masuk membentuk sosok lelaki tua berjas. Wajahnya datar, tak punya mulut, tak punya mata. Tukar, bisiknya. Barto terhantam ke dinding dan dunia mulai kabur. Sementara itu, di logi, Pak Sampe masih duduk. Bayangan-bayangan arwah muncul satu persatu, berdiri di sekelilingnya. Wajah mereka hancur, tubuh mereka membusuk. Dan dari belakang, seorang perempuan berpakaian pengantin adat Toraja melayang. Ia menunjuk ke satu arah, kamar 105. Pintunya kini terbuka lebar. Tia dan Reti berhasil keluar dari kamar. Mereka mencari Barto. Namun, di kamar Barto hanya ada foto tua. Foto hitam putih dengan pria berkemeja tenunan Toraja. Wajahnya mirip sekali dengan Barto. Tapi tanggalnya 1978. Reti menjerit. Itu bukan mungkin. Barto belum lahir. Dan dari lorong, Pak Sampe datang. Menyeret langkah perlahan membawa kunci kamar 105. Sudah saatnya, katanya. Kalian tamu tetap berikutnya. Cermin di lobi kini tak lagi memantulkan dunia nyata. Di dalamnya, mayat-mayat menggantung. Dan Pak Sampe muda tersenyum. Lonceng berbunyi sekali lagi. Hotel Lemba Karopi telah membuka satu pintunya. Tapi pintu keluarnya tertutup selamanya. Masih berani lanjut? Kita baru menyentuh permukaan dari misteri yang lebih dalam. Siapa sebenarnya Pak Sampe? Apa yang terjadi di kamar 105? Dan kemana perginya Barto? Jangan lewatkan bab selanjutnya. Kamar 105 dibuka. Jika kamu masih di sini, berarti kamu juga sudah terikat. Karena tak semua yang menonton bisa berhenti.
Malam makin dalam, dan lorong-lorong Hotel Lembah Karopi terasa lebih panjang, lebih dingin, lebih hidup dari sebelumnya. Di balik meja resepsionis, Pak Sampe berdiri, diam, membisu. Tapi malam ini, untuk pertama kalinya dalam 3 tahun, dia meninggalkan mejanya. Tangannya menggenggam sebuah kunci berkarat, bertuliskan angka yang tak pernah disebut. 105. Kamar yang terkunci sejak malam upacara itu. Malam ketika suara-suara dari dunia kematian menembus batas dunia nyata. Tia dan Reti berdiri mematung. Matanya menatap pintu kamar yang kini menganga lebar, seolah memanggil mereka masuk. Dan dari dalam, keluar suara gemelan tua, dimainkan terbalik, dan napas seseorang yang sekarat. Mereka masuk. Kamar 105, ruang yang tak semestinya ada di dunia ini. Di dalamnya, langit-langit tinggi, dinding penuh ukiran tulang, dan sebuah keranda terbaring di tengah altar batu. Kain tenun Toraja menyelimutinya, bergerak seperti ada yang hidup di dalamnya. Saat kain itu tersingkap, mereka melihat Barto terbaring dengan mata terbuka dan tubuh dingin seperti batu. Tapi sebelum Tia sempat menyentuhnya, sebuah suara berat menghentikan langkahnya. Jangan bangunkan yang sudah dipanggil. Tak sampai muncul di balik bayangan. Wajahnya meleleh, kulitnya bersatu dengan kain adat, matanya hitam, meneteskan darah kental. Dia pewaris darah lama, katanya. Dan kalian hanya tamu terakhir sebelum hotel ini dikubur selamanya. Dari lantai muncul sosok-sosok tak bernama. Anak kecil tanpa wajah, lelaki dengan kepala terbalik, perempuan tua dengan kepala babi, dan perempuan berkebaya merah terbakar seluruh tubuhnya. Mereka merangkak, mendekat, menutup jalan keluar. Cermin besar di sudut kamar menyala, menunjukkan ritual berdarah di masa lalu. Seorang pemuda, kakek Barto, berdiri di lingkaran dupa, dikorbankan untuk menyegel gerbang kematian. Tapi ritual itu gagal. Dan sejak saat itu, hotel ini bukan lagi sekedar tempat menginap, tapi penjara ruh yang dijaga oleh seseorang yang kini kembali bangkit. Barto bangkit dari keranda, tapi dia bukan lagi Barto. Matanya putih seluruhnya. Dan dari mulutnya keluar suara bukan miliknya. Aku bukan Barto lagi. Aku penjaga baru. Cermin pecah. Ratusan roh keluar dari retakannya. Darah menetes dari dahi Reti. Dia mencoba menariknya keluar. Tapi lorong kini tak lagi sama. Hotel berubah menjadi dimensi lain. Dan di ujung lorong gelap itu berdiri sosok muda berbalut tenun merah. Pak Sampe muda. Tersenyum, gerbang telah terbuka. Penjaga lama telah menyerahkan warisannya. Dan para tamu
tak pernah benar-benar meninggalkan Hotel Lembah Karopi. Ritual yang gagal adalah kutukan yang tak pernah tidur. Dan malam ini, Reti dan Tia adalah darah terakhir yang ditunggu sejak 7 dekade lalu. Tak sampai membawa mereka ke inti dari kutukan ini. Dan hanya satu yang bisa bertahan. Yang lain akan jadi bagian dari arwah hotel. 6 roh muncul dari kamar-kamar. Masing-masing membawa penderitaan yang belum selesai. Dan dari cermin, ibu mereka muncul untuk memilih. Tia adalah pengganti. Matahari terbit, tapi hanya tubuh yang berganti. Kutukan tetap tinggal. Dan meja resepsionis kini dijaga oleh wajah baru. Tia tersenyum menyambutmu. Selamat datang di Hotel Lembah Karopi. Hotel ini tidak butuh iklan. Ia hanya butuh korban. Dan malam ini tamu baru telah tiba. Wajahnya mungkin berbeda, tapi senyum itu adalah kutukan yang diwariskan. Dia, resepsionis yang tak pernah tidur. Tia intercom, tamu kamar 107, waktumu sudah habis. Ia pikir bisa melarikan diri, tapi hotel ini punya cara sendiri untuk menyimpan tamu. 1 malam cukup untuk menjadikanmu bagian dari tembok. Dan kini, meja resepsionis punya wajah baru, bukan Tia lagi, tapi Agus. Selamat datang di tempat yang tak mengenal check out. Cerita belum berakhir. Karena selama hotel ini berdiri, roh-roh akan terus menginap. Dan begitulah, Hotel Lembah Karopi kembali tenang. Di luar, kabut menyelimuti tanah Toraja, menutup jejak para roh yang enggan pergi. Tia, Reti, Tak Sampe, Barto, dan kini Agus. Mereka semua bukan lagi nama. Mereka adalah bagian dari tempat yang menolak dilupakan. Tempat yang menyimpan dendam, janji, dan kutukan. Jangan pernah anggap bangunan tua hanyalah sisa sejarah. Terkadang, mereka adalah penjara bagi jiwa-jiwa yang belum selesai bercerita. Terima kasih sudah mengikuti kisah ini sampai akhir. Jika kalian mendengar lonceng berdentang saat tengah malam, pastikan kalian tidak sedang berdiri di depan meja resepsionis yang kosong, karena bisa jadi kalian tamu berikutnya. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar kalian tak ketinggalan cerita-cerita horor dari Tanah Toraja lainnya. Sampai jumpa di kisah kelam berikutnya, di kanal yang menyuarakan bisikan dari balik alam. Pesan moral cerita, jangan meremehkan tempat yang punya sejarah kelam. Setiap sudut yang senyap bisa menyimpan luka dari masa lalu yang belum terobati. Manusia yang haus kekuasaan kadang menanam kutukan demi keabadian. Tapi mereka lupa, keabadian bukan hanya tentang hidup, tapi juga tentang siksaan tanpa akhir. Kita tidak bisa melawan warisan gelap dengan ego, hanya dengan keberanian dan pemahaman. Kadang yang dibutuhkan bukan perlawanan, tapi penerimaan dan pengorbanan.